klan iblis mati, klan iblis suci, klan iblis jiwa, klan iblis surgawi. Di markas besar klan iblis tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis, sosok yang awalnya tersembunyi di kehampaan dunia iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul. Aura dari sosok-sosok ini sangat mengerikan, seolah-olah mereka berjalan keluar dari kuburan kuno. Mereka membuka mata mereka yang berdarah satu demi satu, dan menatap ke langit. Semua orang menunjukkan ekspresi ngeri. Di antara mereka, ada banyak monster tua yang telah tidur mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan mereka semua terbangun saat ini. Mereka memandang ke langit dengan ngeri, dan hati mereka terguncang. Kesengsaraan surgawi, apakah seseorang mencoba menerobos? Tapi kekuatan kesengsaraan surgawi ini terlalu mengerikan bukan? Siapa dia? Dia bisa menyebabkan asal mula alam semesta bergetar seperti ini. Ucap semua orang ngeri, merasakan kekuatan di atas langit, dan ekspresi mereka berubah drastis. Nafas seperti itu terlalu menakutkan. Bahkan monster tua dari kekuatan utama klan iblis ini untuk pertama kalinya merasakan kekuatan guntur yang begitu mengerikan. Kekuatan semacam ini seperti menghancurkan dunia, bahkan invasi keluarga kerajaan kegelapan tidak pernah menjadi sasaran asal-usul alam semesta. Apa yang terjadi di klan iblis abis? Pada saat ini, semua master klan iblis memandang klan iblis abis dengan kaget dan marah. Mereka mengaktifkan kesadaran spiritual mereka satu demi satu dan menyebar dengan cepat. Mereka secara alami merasakan fluktuasi mengejutkan yang datang dari klan iblis abis sebelumnya. Namun, tanah leluhur klan iblis abis adalah inti sebenarnya dari klan iblis. Mereka, klan iblis yang kuat, bahkan leluhur klan iblis lini pertama, tidak akan pernah berani memasuki tanah leluhur klan iblis abis tanpa izin dari leluhur mereka. Mendobrak dengan gegabah adalah pelanggaran berat. Jika ingin masuk harus mendapat perintah dari leluhur. Dan mereka semua tahu apa yang terjadi di medan perang semua ras. Sekarang leluhur tidak ada di dunia iblis, secara alami tidak mungkin menarik target seperti itu dari asal-usul alam semesta. Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya? Mungkinkah raksasa teratas dari klan kegelapan datang secara paksa dari laut kosmik? Saat ini, mereka semua ketakutan dan hati mereka terguncang. Dalam kesadaran mereka, aura yang meletus dari tanah leluhur iblis abis mengandung kekuatan gelap yang menakutkan, dan jelas sekali bahwa klan kegelapan terlibat. Mungkinkah klan kegelapan dan leluhur Yuanmo berselisih satu sama lain? Berbagai spekulasi terus bermunculan. Tapi tidak ada yang berinisiatif pergi ke tanah leluhur iblis abis untuk bertanya. Pada saat ini, di area terlarang yang gelap, Huang Guzizun, Ero Yuan Zizun, dan lainnya juga melihat ke langit dengan marah, dan mereka semua terkejut. Dibandingkan dengan penguasa klan iblis seperti klan iblis kematian, mereka berada di bawah awan bencana dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan bencana yang mengerikan di atas kepala mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia di dalam tubuh Kaisar Pojun? Gumam Huang Guzizun terkejut, dia bisa merasakan bahwa dengan kesengsaraan guntur ini, seluruh tanah leluhur iblis abis akan berada dalam bahaya. Bentuk formasi dan hancurkan tubuh Kaisar Pojun ini terlebih dahulu. Teriak Huang Guzizun meraung dengan marah, dan kilat terpantul di wajahnya, mencerminkan ekspresi ketakutannya. Rangkaian cahaya yang menakutkan, disertai dengan kekuatan iblis abis yang menakjubkan, sangat menekan tubuh besar Kaisar Pojun, dengan panik memusnahkan aura gelap di tubuhnya. Seluruh tubuh Wuji Zizun dikelilingi oleh sungai takdir, terus naik dan turun dalam serangan mengerikan ini, seperti perahu kecil di laut, dia meremas gerakan tangannya, dan kekuatan takdir mengalir di antara telapak tangannya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan kaget, ini adalah sumber penghentian, guntur ilahi tertinggi yang diubah dari asal-usul alam semesta. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Di dunia batin, Qin Chen mengabaikan kekuatan guntur dan bencana mengerikan yang datang dari dunia luar. Semua kekuatan mentalnya terkonsentrasi di tubuhnya. Di lautan jiwa, teratai hijau ditanam di dalam api. Bunga teratai bergoyang dalam api karma yang tak ada habisnya. Pada saat ini, setelah jiwa Qin Chen dan Qin Mo sepenuhnya menyatu, lautan jiwa mekar dengan cahaya jernih dalam sekejap, seperti nektar dan cairan giok, dan setiap tetes memancarkan aura yang mengejutkan. Jiwa dan tubuhnya mulai menyatu sedikit demi sedikit,
dan keduanya berpadu sempurna. Jiwa dan tubuh menjadi satu. Saat tubuh dan jiwa Qin Chen bergabung, langit dan bumi berguncang. Aura tertinggi melonjak dengan gila-gilaan dari tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, di atas langit di luar, badai petir yang mengerikan turun, dan awan petir bergulung dengan kekuatan menghancurkan dunia, dan meledak langsung dari kedalaman alam semesta yang tak berujung. Guntur yang menggelinding menembus kehampaan yang tak berujung. Tidak ada yang bisa menghentikan guntur ini. Guntur itu langsung meledak ke dunia iblis dan langsung menuju ke tanah terlarang yang gelap jauh di dalam tanah leluhur iblis abis. Petir menggelinding, mengabaikan formasi penyegel iblis, dan menyerang Kaisar Po Jun dalam formasi tersebut dengan ganas di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan. Dalam sekejap, tubuh yang menjulang tinggi dari Kaisar Po Jun, seperti bintang iblis, langsung berputar dan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Kaisar Po Jun yang sebelumnya pernah diserang oleh Huang Gu Zizun dan yang lainnya dan tidak bisa membuka lukanya, langsung diledakkan hingga berlubang. Guntur mengikuti luka tersebut dan masuk ke tubuh Kaisar Po Jun, lalu tiba-tiba menghilang. Langsung memasuki dunia batin Kaisar Po Jun, tidak ada cara untuk menghentikannya. Di dunia batin, di ruang hampa, guntur ilahi tiba-tiba muncul, dan dengan raungan, itu ditujukan ke Qin Chen yang terbungkus pohon iblis 10.000 dunia dan menghantamnya dengan keras. Tidak baik, gumam Hong Huang Zulong dan Sue Seng Zu semuanya merasa ngeri saat melihat ini. Guntur ini sangat menakutkan bahkan mereka merasa ketakutan, seolah-olah mereka tidak mampu menahannya. Perlu dicatat bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat yang lahir dari kekacauan, bahkan mereka takut dengan guntur ini, betapa mengerikannya hal itu. Hati-hati, Tuan, ucap Sue Seng Zu meraung. Dia dengan cepat melepaskan lautan darahnya, dan lautan darah yang besar muncul di atas Qin Chen dalam sekejap, mencoba menahan pukulan untuk Qin Chen. Tapi itu tidak berhasil. Tepat ketika terdengar letusan, dia melihat petir yang tak tertandingi itu, menebas seperti pisau tajam. Lautan darah leluhur suci sungai darah langsung tertusuk segera setelah terbentuk. Kemanapun guntur lewat, semua lautan darah langsung menguap dan berubah menjadi ketiadaan, benar-benar tak tertahankan. Kecepatan guntur ini sangat cepat, dan menghantam tanaman merambat dari pohon iblis 10.000 dunia yang mengelilingi Qin Chen dalam sekejap. Tanaman merambat sekuat pohon iblis 10.000 dunia tidak mampu menahan kekuatan guntur ini. Tentakel tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung. Guntur mendarat, mengunci Qin Chen di bawah, dan menghantam kepala Qin Chen yang sedang membuat terobosan. Petir, yang mengerikan benar-benar menelan Qin Chen dalam sekejap. Nak Qin Chen, teriak Hong Huang Zulong matanya melebar dengan ekspresi ketakutan. Pukulan yang begitu mengerikan mengejutkan semua orang. Guntur ilahi ini sangat mengerikan sehingga tidak terkalahkan, saya khawatir guntur itu akan sangat sulit bagi yang tertinggi untuk menolaknya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bagaimana dia bisa melawan? Saya khawatir itu akan berubah menjadi abu dalam sekejap dan menghilang begitu saja. Hahaha. Kaisar Po Jun menengadah ke langit dan tertawa, tampak bersemangat. Konyol, menyedihkan. Inilah asal mula surga di alam semesta kalian. Kalian semua akan hancur, hahaha. Ucap Kaisar Po Jun merasa gembira, matanya dingin, seperti hantu. Sejak Qin Chen memasuki alam tertinggi, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Qin Chen sama sekali bukan keluarga kerajaan kegelapan, tetapi makhluk dari alam semesta ini. Meskipun Kaisar Po Jun tidak tahu bagaimana Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya, ketika Qin Chen menerobos ke yang tertinggi, semua kekuatannya terungkap sepenuhnya. Kaisar Po Jun, yang merupakan pengontrol dunia batin ini, merasakannya dengan jelas. Jadi dia semakin kaget dan marah. Pada saat ini, melihat Qin Chen dibombardir oleh guntur alam semesta ini, dia secara alami dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama Qin Chen meninggal, dia akan dapat mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis, dan kemudian seluruh alam semesta akan berada di bawah kendalinya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qin Chen, ingin melihat Qin Chen dimusnahkan di bawah guntur ini. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi padanya. Setelah guntur ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi menghantam tubuh Qin Chen,
Qin Chen tidak dimusnahkan. Pada saat yang sama, petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, darah guntur di tubuh Qin Chen benar-benar aktif secara mandiri. Cahaya guntur tak terbatas yang mencapai langit seketika menyatu dengan cahaya guntur yang jatuh dari asal mula hukum surgawi di alam semesta. Samar-samar, semua orang melihat guntur yang dapat menghancurkan dewa dan iblis, dan cukup untuk membunuh orang paling kuat di puncak, berubah menjadi gumpalan petir dan dengan cepat memasuki tubuh Qin Chen, menjadi bagian dari kekuatan tubuhnya. Awalnya, metode ini dapat membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengubah warna mereka. Mereka terkejut, bahkan ngeri, tetapi sumber terminal guntur diserap dan disempurnakan oleh Qin Chen. Ini bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Kaisar Po Jun meraung histeris, sulit mempercayainya. Bencana besar asal mula alam semesta, yang tentunya merupakan bencana paling mengerikan di alam semesta ini, sebenarnya disempurnakan oleh anak ini. Bencana seperti itu sangat sulit dilawan bahkan oleh makhluk tertinggi sekalipun. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mustahil anak ini bisa bertahan. Siapa dia? Gumam Kaisar Po Jun meraung dengan marah, tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Mengapa bencana petir di alam semesta ini seperti ini? Bukankah asal mula alam semesta, surga, harus menindas semua ahli yang menerobos ke alam tertinggi? Mengapa sepertinya itu sedang membantu anak ini menerobos sekarang? Ini adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Po Jun, yang telah melalui satu reinkarnasi kosmik, tidak dapat memahaminya. Dia tidak bisa mengerti. Hong Huang Zulong di samping juga menatap dengan mata terbelalak, apalagi Kaisar Po Jun, bahkan dia sedikit bingung. Cahaya guntur yang bergulir memasuki tubuh Qin Chen, dan kekuatan di tubuh Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, jalan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Qin Chen, dan di bawah kekuatan guntur asli ini, mereka dengan cepat bergabung dan meningkat. Ada sumber yang gelap, itu adalah sumber Abyssal Demon. Ada sumber Teran, ada juga totem Kaisar Dewa. Aturan langit gelap, kekuatan kematian di dunia bawah. Penggabungan terus-menerus dari berbagai kekuatan menyebabkan aura Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya, ketika jiwa dan tubuh Qin Chen terintegrasi sepenuhnya, sebuah pusaran besar terbentuk di tubuh Qin Chen. Pusaran itu sangat besar, seperti lubang hitam besar. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung dalam pusaran ini, menyatu menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini melonjak ke seluruh tubuh Qin Chen dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan langit muncul di hati Qin Chen. Tertinggi, gumam Qin Chen membuka matanya, dan aturan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dan berputar di pupilnya, dan pelangi ilahi melesat, langsung menembus kehampaan. Qin Chen merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, dia bahkan memiliki ilusi menghancurkan dunia, seolah-olah alam semesta, langit dan bumi, tidak dapat menekannya dan akan mudah terkoyak olehnya. Namun, Qin Chen tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Menghancurkan dunia dan menghancurkan alam semesta adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat, tetapi itu masih jauh darinya sekarang. Tetapi Qin Chen juga memiliki perasaan bahwa hukum surgawi alam semesta ini tidak dapat lagi menekannya, dan bahkan aturan tertinggi pun tidak dapat menahannya sedikit pun. Perasaan menjadi kuat muncul. Tertinggi, tertinggi, teriak Qin Chen menengadah ke langit dan meraung setelah melalui banyak kesulitan dan bahaya, dia akhirnya menjadi yang tertinggi. Jadi inikah yang tertinggi? Gumam Qin Chen menunduk dan merasakan tubuhnya. Di dalam tubuh yang sangat kuat, kekuatan yang mengepul melonjak, dan dengan menjentikkan jari, itu dapat menghancurkan dunia, lebih dari 100 kali atau 1000 kali lebih kuat daripada saat dia setengah langkah menuju puncak alam tertinggi. Tidak heran mereka mengatakan bahwa jika Anda tidak mencapai tingkat tertinggi, Anda tidak akan melihat para dewa. Keadaan tertinggi sungguh luar biasa. Pada saat ini, Qin Chen merasa jika dia ada di sini sebelum terobosan, dia akan diledakkan olehnya hanya dengan satu pukulan. Hanya ketika dia menerobos ke yang tertinggi barulah dia benar-benar memahami betapa mengerikannya keadaan yang tertinggi. Perasaan bahagia mengalir di jiwanya, membuat Qin Chen seolah telah melihat sekilas misteri langit dan bumi,
rahasia alam semesta, dan segala gerak langit dan bumi, semuanya ada di dalam hatinya. Kekuatan takdir mengalir di dalam hatinya. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan tanda krisis mendekat. Dia tiba-tiba terbangun. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Ada bahaya yang akan datang. Pikir Qin Chen, matanya bersinar dengan ekspresi tajam, dan dia segera melihat sumber jiwa iblis tidak jauh dari sana. Benda ini, saat Qin Mo ditelan olehnya, langsung dikeluarkan dari tubuh Qin Mo dan muncul di kehampaan. Itu sebenarnya tidak disempurnakan olehnya. Artefak tertinggi dari klan iblis, kemarilah, teriak Qin Chen, mengulurkan tangan besarnya, dan dengan keras, 5 jari terulur, seperti pilar surga, menyapu segalanya, dan langsung meraih artefak sumber jiwa iblis. Kekuatan hukum di atas jari itu mengalir dan berkembang menjadi pembentukan dunia, bumi, air, api, dan angin. 5 elemen yin dan yang semuanya terlibat dalam reinkarnasi, kelahiran dan kematian. Qin Chen mengaktifkan kekuatan Abyssal Demon, dan Qin Mo memasuki tubuhnya. Ketika dia menerobos alam tertinggi, asal-usul Abyssal Demon yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi kekuatan aslinya, dan didorong langsung oleh lengannya ke wadah sumber jiwa iblis, untuk secara paksa memurnikan sumber jiwa iblis. Perangkat sumber jiwa iblis yang telah disempurnakan oleh Qin Mo bergetar hebat pada saat ini, seolah mencoba melepaskan diri dari kekangan Qin Chen dan tidak dimurnikan olehnya. Tidak mau. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Masuk akal bahwa artefak sumber jiwa iblis telah disempurnakan oleh Qin Mo. Sekarang Qin Mo telah menyatu dengannya, artefak sumber jiwa iblis ini harus menjadi harta karunnya. Tapi sekarang, sebenarnya ada penghalang antara dia dan perangkat sumber jiwa iblis, dan perangkat sumber jiwa iblis terus bergetar, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari belenggu, yang membuatnya mengerutkan kening dan merasa bingung. Ini tidak masuk akal sama sekali. Ada masalah dengan perangkat sumber jiwa iblis. Coba aku lihat apa yang terjadi. Ucap Qin Chen berteriak dingin, dan kekuatan Abyssal Demon yang mengepul mengalir keluar, dengan paksa menembus ke dalam sumber jiwa iblis. Jika bahkan Qin Chen tidak dapat menyempurnakan senjata sumber jiwa iblis ini, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyempurnakannya. Ketika kekuatan Qin Chen dengan paksa memasuki inti perangkat sumber jiwa iblis. Tapi pada saat ini, tiba-tiba, dari inti perangkat sumber jiwa iblis, kekuatan mengejutkan tiba-tiba muncul. Siapa yang merampas harta leluhur ini dan mencari kematian? Dalam sekejap, sepertinya seluruh dunia bergetar, dan gagasan primitif, kuno, dingin, dan jahat muncul. Dari kedalaman perangkat sumber jiwa iblis, sebuah wajah besar muncul, dan kemudian, dari kedalaman perangkat sumber jiwa iblis yang dalam, kekuatan yang mengejutkan turun. Energi iblis yang bergulir melonjak ke langit. Kekuatan ini hampir sepenuhnya mengubah seluruh dunia kehampaan di dalam tubuh menjadi dunia iblis abis. Saat nafas mengembang, kekosongan dan kekuatan di dunia tubuh mundur satu demi satu, yang akan membuat dunia berada jutaan mil jauhnya. Langit dan bumi benar-benar berevolusi menjadi kekuatan iblis abis. Aura abis demon yang tak ada habisnya melonjak ke langit. Ini adalah master tertinggi dari klan iblis abis yang telah tiba di dunia. Leluhur, melihat wajah ini, Lord of Abyss Demon di dunia kekacauan tiba-tiba terkejut dan kehilangan suaranya. Leluhur Yuanmo, gumam Qin Chen mengerutkan kening dan langsung mengenali orang itu. Bayangan yang menjulang tinggi itu tidak lain adalah leluhur Yuanmo dari klan iblis abis. Tapi bagaimana leluhur Yuanmo bisa berada di perangkat sumber jiwa iblis ini? Mata Qin Chen menyusut dan dia menatap dengan hati-hati. Di bawah mata ciptaannya, semua nafas pihak lain tidak terlihat. Qin Chen akhirnya melihat bahwa bayangan hantu di depannya bukanlah tubuh asli dari leluhur Yuanmo, tetapi hanya tanda jiwa. Itu adalah tanda yang tersembunyi di dalam perangkat sumber jiwa iblis ini. Jadi begitu, dalam sekejap, Qin Chen tiba-tiba terbangun dan tidak bisa menahan cibiran lagi dan lagi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa artefak sumber jiwa iblis tidak mematuhi panggilannya. Ini karena artefak sumber jiwa iblis tidak pernah benar-benar dikendalikan oleh Qin Mo. Apa yang disebut artefak sumber jiwa iblis yang disempurnakan oleh Qin Mo hanyalah pemurnian dangkal.
Sumber jiwa iblis hanya sebuah alat. Kendali sebenarnya atas perangkat sumber jiwa iblis sebenarnya ada di tangan leluhur Yuanmo. Leluhur Yuanmo menanamkan jejak jiwanya jauh ke dalam perangkat sumber jiwa iblis. Dalam keadaan normal, tanda jiwa ini tidak akan diaktifkan sama sekali. Tetapi begitu seseorang mencoba menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis, tanda jiwa leluhur Yuanmo akan langsung diaktifkan untuk menghentikan lawan. Sungguh cara yang tercela. Gumam Qin Chen, matanya menjadi dingin. Putra iblis apa? Penerus macam apa? Saya khawatir Qin Mo hanyalah target yang ditetapkan oleh leluhur Yuanmo. Tapi juga, bagaimana harta karun penting seperti perangkat sumber jiwa iblis, yang bahkan bisa mengendalikan nasib seluruh dunia iblis, bagaimana bisa dengan mudah diserahkan ke tangan orang luar? Dengan pemikiran di benaknya, wajah Qin Chen berubah saat jejak jiwa leluhur Yuanmo terbangun. Pada saat yang sama, auranya beredar, dan kekuatan mendalam dari darah Raja Kegelapan langsung menyapu dirinya. Ketika Qin Chen baru saja menyelesaikan semua ini, proyeksi wajah ini telah turun ke sumber jiwa iblis, menatapnya dengan dingin seperti dewa. Jejak jiwa dari leluhur Yuanmo datang. Setelah merasakan lingkungan sekitarnya, dia tiba-tiba menjadi terkejut, dunia di dalam tubuh. Keluarga kerajaan kegelapan mana yang menjadi liar di tanah leluhur ini? Dan berani untuk menjarah sumber jiwa iblis leluhur ini. Leluhur ini telah memberi klan kegelapanmu tempat tinggal, kamu klan kegelapan tidak tahu berterima kasih dan berani merampas harta klan iblis abisku, kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Ucap bayangan hantu yang menjulang tinggi ini meraung dengan marah, dan menghadapi tangan besar Qin Chen yang meraih perangkat sumber jiwa iblis, itu memadatkan tangan besar energi iblis, dan membantingnya dengan telapak tangan. Dia ingin menghentikan pemurnian Qin Chen. Energinya melonjak ke langit, dan di bawah telapak tangan ini, langit dan bumi meraung, seolah-olah langit dan bumi akan meledak tepat di bawah telapak tangan ini. Leluhur Yuanmo, itu memang kamu. Hah? Apa yang memberiku tempat tinggal bagi klan kegelapan? Hubungan antara klan kegelapanku dan klan iblismu hanya untuk mengeksploitasi hubungan tersebut. Hari ini, aku akan menjarah harta karun klan iblismu. Sumber jiwa iblis ini akan dikuasai oleh klan gelapku untuk mengendalikan klan iblismu. Hahaha, leluhur Yuanmo, kamu hanyalah tanda jiwa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapiku hanya dengan satu tangan tanpa tubuh aslimu datang? Ucap Qin Chen, tubuhnya bergetar, dan darah Raja Kegelapan yang mengalir di tubuhnya menyembur keluar secara langsung. Aura darah raja yang melonjak seperti lautan luas, satu demi satu, muncrat, menghalanginya di depan tangan besar leluhur Yuanmo yang kental. Nak, kamu sombong. Meskipun keluarga gelapmu kuat, di alam semesta ini, leluhur ini benar-benar tak terkalahkan, jadi jangan terobsesi dengan hal itu. Suara leluhur Yuanmo hampir marah, dan amarah membara di udara, jika kamu berhenti menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis dan pergi. Kita masih memiliki ruang untuk berdiskusi. Masih ada kemungkinan aliansi antara dunia iblis kita dan klan Abyssal, jika tidak, kamu akan segera mati. Di bawah suara marah leluhur iblis Abyss, energi iblis bergerak dengan tangan besarnya dan diblokir, tetapi kemudian kekuatannya terus meningkat. Pada akhirnya, darah Raja Kegelapan di langit hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan.